Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan tayang-tayang sangat menghibur dan bisa menambah wawasan yang baru buat kita semua. Teman-teman, kali ini kita akan membahas apakah jikalau saja benar Yesus itu adalah Tuhan, apakah Bunda Maria akan menyembahnya? Inilah bahasan kita hari ini teman-teman. Karena sebagaimana kita ketahui, sebagian umat Kristiani menganggap bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan. Sedangkan di sisi lain, Yesus ini pernah dikandung oleh Bunda Maria. Nah, bagaimanakah kita menghadapi fenomena ini teman-teman? Semuanya ini kita akan saksikan di channel Diskusi Lintas Iman. Mereka bilang Yesus adalah Tuhan, tetapi bukankah Bunda Maria adalah ibunya? Kalau Yesus adalah Tuhan, apakah itu berarti Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi justru membuat banyak orang diam, berpikir, dan mungkin mulai ragu. Hari ini kita tidak akan menyerang keyakinan siapapun, tetapi kita akan menguji logika. Dan terkadang kebenaran itu muncul bukan dari jawaban, tetapi dari keberanian kita untuk bertanya. Ia bukan ratu, bukan nabi. Ia hanyalah seorang gadis remaja dari sebuah kota kecil bernama Nazaret. Namanya Maria. Di mata manusia dia tampak biasa, tapi di mata langit ia berbeda. Ia hidup dalam kesunyian, dalam kesederhanaan, dan dalam ketaatan yang tak banyak bicara. Bukan karena ia ingin dikenal, tetapi karena ia ingin tetap bersih di mata Tuhan. Hingga suatu malam takdirnya berubah. Seorang malaikat datang menyampaikan kabar yang membuat dunia terhenyak. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Tapi Maria tak langsung menerima. Ia tak bersorak, ia tak tertawa, ia justru gemetar. Bagaimana mungkin aku hamil padahal aku belum bersuami? Kalimat ini menunjukkan siapa Maria sebenarnya. Ia takut, ia bingung, ia manusia. Ia tahu bahwa mengandung tanpa suami adalah aib. Dalam tradisi Yahudi saat itu, seorang wanita bisa dilempari batu hingga mati hanya karena dicurigai berzina. Tetapi Maria bukan wanita yang menolak perintah Tuhan. Setelah rasa takutnya mereda, ia menjawab dengan lembut, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Bukan karena dia paham seluruh rencana, tetapi karena dia percaya. Namun di balik semua itu, Maria tetaplah seorang ibu, bukan malaikat, bukan dewi. Ia merasakan mual saat hamil, berjalan jauh sampai menahan sakit, dan akhirnya melahirkan dalam kondisi lemah dan sendirian. Bahkan ketika bayi itu lahir, Maria tidak melihat Tuhan dalam balutan cahaya. Ia hanya melihat anak kecil yang menangis di pelukannya. Dan dari awal sampai akhir, tak ada satupun ayat yang menyebutkan bahwasanya Maria menyembah anaknya sendiri, dikarenakan mungkin di dalam hatinya ia masih yakin bahwa Tuhan bukan sesuatu yang ia gendong, tetapi yang ia sembah jauh di atas langit. Malam itu begitu gelap, angin dingin. Angin yang sangat dingin itu menerpa pintu kandang yang hampir rubuh. Maria menahan nyeri yang tak tertahankan, berlutut di atas jerami kotor tanpa seorang pun membantu.
Dan di saat itu rasa sakit mencapai puncaknya. Tangisan pertama terdengar bukan suara langit, bukan guntur, bukan malaikat yang bernyanyi, tetapi hanya suara seorang bayi menangis keras dalam dingin. Bayi itu diberi nama Yesus. Tubuhnya mungil, kulitnya kemerahan, matanya belum terbuka sempurna. Maria menggenggam tangan kecil itu. Ia membungkusnya dengan kain seadanya, lalu mendekapnya ke dada. Bukan karena ia tahu ia Tuhan, tetapi karena ia tahu anak itu sedang kedinginan. Jika Yesus adalah Tuhan, maka malam itu adalah malam ketika Tuhan menangis karena lapar. Jika Yesus itu adalah Tuhan, maka Maria seorang manusia yang menyusui Sang Pencipta. Dan jika Tuhan bisa menangis, bisa lapar, bisa buang air dan diganti popoknya, maka siapakah yang mengatur langit dan bumi saat Tuhan sedang tertidur di pelukan ibunya? Sebuah pertanyaan yang tak banyak dijawab, tetapi selalu menghantui. Apakah Tuhan benar-benar membutuhkan pelukan ibunya untuk tenang? Apakah Maria dengan tubuh lelah dan mata sembab benar-benar percaya bahwa ia sedang menggendong Tuhan? Karena yang ia lihat bukan cahaya, tetapi bayi yang perlu dilindungi. Yang ia dengar bukan suara ilahi, tetapi tangisan minta disusui. Ia tak bersujud. Ia juga tak berdoa kepada anaknya. Ia hanya memeluk dan menenangkan seperti ibu manapun di dunia ini. Dan sejak saat itu banyak pertanyaan. Jika benar dia Tuhan, mengapa begitu bergantung kepada manusia? Seorang ibu rela menahan rasa sakit demi melahirkan. Ia rela mempertahankan nyawa demi melihat anaknya menangis. Ia hanya menggendong saat sang anak rewel. Ia yang menyusui, ia yang menyuapi, ia yang memandikan, menggendong sambil berjalan kaki berkilo-kilo. Ia hanya terbangun di malam hari. Ia rela terbangun di malam hari, bukan karena dipanggil Tuhan, tetapi karena tangisan anak yang butuh digendong. Kini bayangkan setelah semua itu tiba-tiba dunia berkata bahwa anak itu adalah Tuhan. Apakah seorang ibu yang mengajarkan anaknya berbicara tiba-tiba terus menunduk dan berkata, "Aku menyembahmu, Nak"? Apakah seorang ibu yang menyaksikan anaknya belajar berjalan dan jatuh berkali-kali diharuskan bersujud di depan bocah yang dulu ia timang dengan air mata dan peluh? Logika ini mengguncang banyak hati, bukan karena ingin menentang, tetapi manusia tidak melahirkan Tuhan. Banyak yang berkata Yesus adalah Tuhan, tetapi mari kita tanya langsung, apakah Alkitab pernah menyebut Maria menyembah Yesus? Lukas 1:46-47 mencatat dengan jelas ucapan Maria saat mengandung. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Maria tidak menyebut anaknya sebagai juru selamat. Ia tidak berkata, "Anakku akan aku sembah." Ia justru memuliakan Tuhan yang lain, Tuhan yang ia sembah sebelum Yesus lahir. Dalam seluruh Injil tidak ada satu ayat pun yang menceritakan Maria sujud kepada Yesus. Tidak ketika ia masih kecil, tidak saat ia mengajar di bait Allah, bahkan tidak ketika ia disalib. Justru sebaliknya, di dalam Yohanes 14:28 Yesus berkata, "Bapa lebih besar daripada aku." Perkataan ini datang langsung dari mulut Yesus. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin ada yang lebih besar dari Tuhan itu sendiri? Di dalam Matius 26:39,
Saat Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ia tersungkur dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jika ia adalah Tuhan, mengapa ia berdoa? Dan kepada siapa Tuhan itu berdoa jika bukan kepada Tuhan yang lebih tinggi darinya? Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa Yesus tunduk kepada kehendak Bapa. Bahkan ketika ia disalib, ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu suara Tuhan atau suara seorang hamba? Maka dari itu masuk akal jika Bunda Maria tetap memandang Yesus sebagai anaknya, bukan Tuhannya. Karena kitab suci tidak pernah memerintahkan untuk menyembah Yesus, tetapi sebaliknya ia tetap memuliakan Allah yang esa, Tuhan dari segala awal dan segala akhir. Dogma berkata Yesus adalah Tuhan, tetapi logika bertanya, bagaimana mungkin Tuhan digendong, disusui, lalu menangis dalam buayan? Dogma berkata Maria adalah bunda Allah, tetapi logika menggugat sejak kapan Tuhan mempunyai ibu kandung? Apakah Tuhan diciptakan atau menciptakan? Jika Yesus adalah Tuhan, berarti ada masa ketika Tuhan tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Lalu siapa yang menjaga Tuhan saat ia bayi? Maria seorang manusia menjaga Sang Pencipta langit dan bumi. Logika kita tidak menolak Yesus. Logika justru menghormatinya sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai manusia pilihan yang penuh mukjizat. Tapi ketika manusia mencoba mengangkatnya menjadi Tuhan, akal sehat mulai tersesat, karena yang mutlak tidak bisa berubah, yang kekal tidak bisa lahir, tumbuh dan mati. Ini bukan tentang menolak iman, ini tentang menyelamatkan iman dari kebingungan. Karena ketika dogma meminta kita menutup mata, logika yang jujur justru mengajak kita membuka hati. Mungkin pertanyaan ini membuat kita tidak nyaman, mungkin terasa menggugat sesuatu yang sudah diyakini sejak kecil. Tapi iman yang kuat bukanlah iman yang takut dipertanyakan. Iman yang kokoh adalah iman yang berani menatap kebenaran meski ia mengguncang tradisi. Jika Maria tidak menyembah Yesus dan Yesus pun menyembah Tuhan yang di langit, maka di antara keduanya siapa yang sebenarnya Tuhan? Pertanyaan ini bukan akhir dari keimanan, melainkan awal dari pencarian yang jujur. Karena terkadang kebenaran bukan terletak pada suara yang paling keras, tetapi di hati yang paling tenang. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga teman-teman pembahasan kita kali ini bisa membuka logika hati kita, membuka penalaran kita, mencerahkan pikiran kita, dan bisa menerima siapakah Tuhan yang sebenarnya ini, Tuhan yang layak kita sembah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.